dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Brno am Inn, sebuah kota kecil di Austria dekat perbatasan Austria-Jerman. Setelah ayahnya, Alois, pensiun sebagai pegawai bea cukai negara, Adolf muda menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Linz, ibu kota Austria atas. Kota ini tetap menjadi kota favoritnya sepanjang hidupnya, dan dia mengatakan keinginannya untuk dimakamkan di sana. Orang tua Adolf memiliki 3 anak sebelum Hitler dan semuanya tragis meninggal saat bayi. Dan ini yang membuat Adolf dimanjakan oleh ibunya di waktu kecil. Keluarga Hitler kemudian memiliki 2 anak lagi, dan keluarga itu pindah beberapa kali, yang berarti Adolf harus menghadiri 5 sekolah dasar yang berbeda. Ayah Adolf, Alois, adalah seorang yang ketat, cepat marah, dan mengeluarkan sebagian besar kemarahannya pada anak-anaknya. Adik lelaki Adolf yang berusia 6 tahun, yang sangat dicintai, meninggal karena campak ketika Adolf berusia 10 tahun, dan dimakamkan di pemakaman tepat di seberang rumah mereka. Sekitar waktu itu, tetangga mereka melaporkan perubahan pada anak muda itu. Perilaku aneh seperti berbicara dengan pohon dan begadang larut malam menatap bintang dari dinding pemakaman. Dia kehilangan minat dalam agama dan nilai sekolahnya mulai menurun. Area Austria-Hongaria, tempat Hitler tinggal dulu, merupakan bagian dari Konfederasi Jerman, dan banyak orang di sana menganggap diri mereka sebagai orang Jerman. Adolf cenderung menentang apapun yang dikatakan ayahnya, dan karena ayahnya adalah pejabat publik Austria, Hitler menjadi sangat nasionalis Jerman. Ayahnya menginginkan Adolf untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai pegawai sipil, namun Adolf menolak dan lebih memilih untuk menjadi seniman. Ayahnya tidak lama kemudian meninggal karena pendarahan paru-paru, dan prestasi Adolf mulai menurun di sekolah menengah, dan akhirnya dia tidak mengikuti ujian akhir sekolah dan memilih untuk putus sekolah. Pada usia 16 tahun, ia menjadi pengangguran tanpa banyak tujuan dalam hidup, dan selama 3 tahun berikutnya, ia tetap seperti itu. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di opera dengan satu-satunya temannya, August Kubizek. August Kubizek kemudian menulis kenangannya tentang Hitler muda dan mengatakan bahwa dia sangat tertarik pada banyak hal, merasa dia dalam banyak hal lebih baik dari orang lain seusianya, cepat marah seperti ayahnya, dan seorang pembicara yang luar biasa. Ketika berusia 18 tahun, ia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan pergi ke Wina untuk mengikuti ujian masuk sekolah seni. Tetapi dia ditolak sebanyak 2 kali. Tak lama setelah itu, ia harus pulang karena ibunya sakit dan kesehatannya memburuk dengan cepat. Hitler tetap berada di sisinya, dan ketika ibunya akhirnya meninggal karena kanker payudara, dokter mengatakan bahwa dia belum pernah melihat seseorang yang begitu terpukul oleh kesedihan seperti Hitler. Selama beberapa tahun, dia menjalani kehidupan yang kesepian dan terisolasi, mendapatkan nafkah yang tidak pasti dengan melukis kartu pos dan iklan, serta berpindah dari satu asrama kota ke asrama lainnya. Hitler sudah menunjukkan ciri-ciri yang menggambarkan kehidupan selanjutnya: kesepian dan kerahasiaan, gaya hidup bohemian sehari-hari, dan kebencian terhadap kosmopolitanisme dan karakter multinasional Wina. Sulit untuk menemukan secara pasti kapan dan bagaimana keyakinan ideologis ekstrem Hitler terbentuk, tetapi waktunya di Wina pasti memainkan peran. Antisemitisme luas di kota itu. Wali kota yang didukung Hitler adalah seorang antisemit terang-terangan. Ada banyak surat kabar antisemit sayap kanan yang menarik minat Hitler, seperti Ostara dan Gigi Ricci. Dia mempercayai teori konspirasi dan menjadi penganut kuat gagasan bahwa ada banyak ras yang terus berjuang satu sama lain. Yang paling murni diantaranya adalah bangsa Jerman Arya, dan yang terburuk menurutnya adalah Yahudi. Pada tahun 1914, ketegangan yang sudah lama ada di Eropa meledak menjadi Perang Dunia Pertama. Orang-orang di seluruh Eropa merayakan berita itu. Dalam hitungan hari, Hitler mendaftar dengan sukarela di Angkatan Darat Jerman. Saat menjalani pemeriksaan untuk layanan militer Austria pada Februari 1914, dia diklasifikasikan sebagai tidak layak karena kekurangan kekuatan fisik. Tetapi ketika Perang Dunia Pertama meletus, dia mengajukan petisi kepada Raja Bavaria, Louis III, untuk diizinkan bertugas. Dan sehari setelah mengajukan permintaan tersebut, dia diberitahu bahwa dia akan diizinkan bergabung dengan Resimen Infanteri Cadangan Bavaria ke-16. Setelah sekitar 8 minggu pelatihan, Hitler ditempatkan pada Oktober 1914 ke Belgia, di mana dia berpartisipasi dalam pertempuran Ypres pertama.
Perang memberinya tujuan dalam hidup. Rekan-rekan tentaranya memberinya persahabatan dan persaudaraan. Meskipun kengerian perang, Hitler menganggapnya sebagai masa terbaik dalam hidupnya. Dia bertugas sepanjang perang, terluka pada Oktober 1916 dan terkena gas 2 tahun kemudian dekat Ypres. Dia dirawat di rumah sakit ketika konflik berakhir. Selama perang, dia terus berada di garis depan sebagai pelari markas. Keberaniannya dalam tindakan dihargai dengan salib besi kelas kedua pada Desember 1914 dan salib besi kelas pertama, penghargaan langka untuk seorang kopral, pada Agustus 1918. Dia menyambut perang dengan antusiasme sebagai pelepasan yang besar dari frustasi dan ketidakbermaknaan kehidupan sipil. Dia menemukan disiplin dan persaudaraan memuaskan dan dikuatkan dalam keyakinannya pada kebajikan heroik perang. Dia juga sangat beruntung dan memiliki banyak pertemuan dekat dengan maut. Dan sebulan setelah dia terkena serangan gas pada tahun 1918, di masa pemulihannya di rumah sakit, Hitler mengetahui kekalahan dan penyerahan dari Jerman. Ketentuan perjanjian perdamaian sangat berat bagi Jerman, harus membayar banyak uang dan kehilangan banyak tentara. Kondisi-kondisi ini melemahkan Jerman dan mempermalukan rakyat Jerman. Perbatasan Eropa berubah setelah perang juga. Negara-negara baru terbentuk dari wilayah yang hilang. Rusia, Austria-Hungaria dibubarkan, dan ada satu negara besar baru yang membagi Jerman menjadi 2. Hitler melihat negara yang dicintai dihina seperti ini, mengatakan bahwa kebencian tumbuh dalam dirinya terhadap mereka yang bertanggung jawab, yang menurutnya adalah komunis dan Yahudi, yang dia percayai telah menusuk Jerman dari belakang dengan menyebarkan perbedaan pendapat dan propaganda anti perang di rumah. Karena militer Jerman harus dikurangi, Hitler tidak lagi bisa tetap menjadi tentara setelah perang. Tapi dia tetap bekerja untuk tentara sebagai informan. Setelah perang, komunis di Jerman telah mencoba melakukan revolusi. Dan pemerintah khawatir tentang komunisme secara umum. Jadi Hitler ditugaskan untuk menyusup dan melaporkan setiap partai politik baru yang bisa menjadi ancaman komunis. Sebuah partai baru bernama Partai Pekerja Jerman atau Deutsche Arbeiterpartei atau DAP menimbulkan banyak kecurigaan. Jadi Hitler pergi ke salah satu pertemuan mereka tapi menemukan bahwa mereka sama sekali bukan komunis. Mereka justru ekstrem kanan dan ternyata mereka memiliki keyakinan ekstrem yang banyak sama dengannya. Jadi dia meninggalkan tentara dan mendaftar untuk bergabung dengan partai. Karisma dan kemampuan berbicara yang fantastisnya mengesankan kepemimpinan partai dan pendukungnya, dan dia dengan cepat naik ke puncak. Dia memutuskan bahwa partai itu membutuhkan perubahan. Jadi dia mengganti namanya menjadi Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman, Nationalis Sozialische Deutsche Arbeiterpartei, atau disingkat menjadi Nazi. Nazi tidak terlalu spesifik tentang kebijakan, tetapi Hitler membuat janji-janji mewah untuk mengembalikan Jerman ke kejayaan sebelumnya dengan membatalkan perjanjian Versailles dan menyatukan semua Jerman etnis menjadi satu bangsa. Dia juga mengatakan bahwa hanya orang Arya murni yang diizinkan menjadi warga negara dan semua orang Yahudi akan kehilangan kewarganegaraannya. Ide-ide ini sebelumnya sudah umum dalam politik ekstrem kanan, tetapi yang membedakan Nazi adalah Hitler sendiri, dan mereka dengan cepat menjadi partai terdepan di ekstrem kanan. Banyak partai politik di Jerman pada saat itu memiliki sayap paramiliter seperti Frankenverbund dan Der Stahlhelm. Dan Nazi tidak berbeda. Hitler mendirikan Detasemen Badai atau Sturmabteilung atau SA singkatnya. Tugas mereka adalah mempertahankan pertemuan partai Nazi dan mengintimidasi lawan politik. Dan mereka sering terlibat dalam pertempuran dengan komunis di jalan-jalan. Dikarenakan sekutu telah menuntut pengurangan ukuran militer Jerman, banyak tentara terlatih menjadi pengangguran. Mereka yang menyukai ideologi Nazi membuat mereka secara alami bergabung dengan SA, yang membuatnya semakin besar dari waktu ke waktu. Pemerintahan demokratis baru yang terbentuk setelah Perang Dunia Pertama cukup lemah dan tidak efektif. Untuk membayar reparasi kepada sekutu, mereka mulai mencetak uang lebih banyak. Masalahnya, dengan mencetak uang tidak benar-benar memberikan negara lebih banyak uang, hanya membuat uang menjadi kurang berharga. Value dari uang itu menjadi turun. Jadi saat negara mencetak lebih banyak uang, nilainya menjadi semakin rendah dan mata uangnya jatuh. Pada tahun 1919, 1 dolar Amerika Serikat bernilai sekitar 4 mark Jerman. Tapi pada Desember 1923, 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 4,2 triliun mark. Harga roti naik menjadi 200 miliar mark. Uang kertas menjadi tidak berharga. Tidak mengherankan, dalam krisis ekonomi seperti itu, Jerman kesulitan membayar sekutu dan membuat negara Prancis marah tentang hal ini. Jadi mereka kemudian menduduki Ruhr, sebuah area penuh dengan pabrik.
dan mengambil hasil ekonomi dari area tersebut sebagai pembayaran. Mereka memperlakukan warga sipil Jerman dengan buruk, dan total sekitar 130 orang Jerman tewas selama pendudukan. Warga Jerman marah total, dan Hitler serta Nazi berpikir bahwa saat ini akan menjadi waktu yang tepat untuk memimpin revolusi. Pada November 1923, terinspirasi oleh Benito Mussolini di Italia, Hitler menyerbu pertemuan di sebuah aula bir dan meminta pemberontakan terhadap pemerintah. Dengan pendukungnya, dia berbaris di jalan-jalan Munich, berharap polisi akan bergabung dengan pihaknya. Namun, awal-awal pemberontakan ini dengan jelas dilawan oleh pihak berwajib dan seringnya dengan kekerasan. Hitler diadili atas tuduhan pengkhianatan. Dia bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Tetapi hakim-hakim sayap kanan mulai berpikir akan sesuatu yang bisa dicapai dari Hitler dan karismanya. Hitler mengetahui hakim-hakimnya dan tahu bahwa mereka akan bersikap lunak. Dan di sini, Hitler berpidato dengan penuh semangat selama sidang, dan pada akhirnya dia hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, yang pada akhirnya hanya dijalani selama 9 bulan. Dan di masa penjaranya inilah dia menghasilkan salah satu karya terbesarnya, Mein Kampf. Seluruh peristiwa itu diliput oleh media di seluruh negeri dan membuat Hitler terkenal. Hitler dan pesan ekstrimnya sekarang dikenal di seluruh Jerman. Tetapi orang Jerman sehari-hari masih tidak terlalu peduli padanya. Dalam pemilihan tahun 1928, Nazi hanya memenangkan sekitar 2% suara. Banyak yang masih terintimidasi oleh teriakan dan kekerasan dari Hitler dan partainya, dan melihat bagaimana partai ini tidak sama seperti partai pada umumnya. Namun itu semua berubah ketika terjadi krisis ekonomi baru di Jerman. Untuk membantu Jerman membayar reparasinya, Amerika setuju untuk memberikan pinjaman. Namun pada Oktober 1929 terjadi kecelakaan di Wall Street dan Amerika menginginkan uangnya kembali. Beban ekonomi yang ditumpuk pada Jerman yang sudah berjuang sangat berat. Pengangguran melonjak, kemiskinan tersebar luas, dan orang Jerman muak dengan hal itu. Disinilah rakyat mulai dengan jelas sadar bahwa demokrasi yang baru terbentuk di pemerintahan tidaklah berfungsi. Dalam menghadapi krisis ini, rakyat Jerman mulai beralih ke ekstrem politik. Jika seseorang ingin melihat terjadinya perubahan di dalam negara, pilihannya sekarang ada dua, yaitu komunis atau Nazi. Hitler mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengembalikan Jerman ke kejayaan sebelumnya. Partai Nazi menggunakan propaganda untuk membuat Hitler tampak seperti orang yang hebat dan kuat, dan mereka memberikan kambing hitam sebagai masalah dan alasan dari semua penderitaan yang mereka alami, yaitu para Yahudi. Janji akan satu diktator kuat tunggal adalah yang dibutuhkan orang-orang Jerman setelah bertahun-tahun demokrasi gagal. Beberapa orang setuju dengan ideologi ekstrimnya, beberapa tidak setuju dengan rasisme, tapi tetap bersedia memilihnya karena tidak ada pilihan lain. Banyak yang tidak terlalu mengerti politik, tapi karena tekanan yang dirasakan dan juga karena terbawa suasana, pemilihan demi pemilihan, Nazi menjadi semakin populer hingga pada tahun 1932 mereka menjadi partai terbesar di parlemen Jerman. Hitler mulai benar-benar percaya bahwa dia adalah semacam penyelamat, Moses, yang ditakdirkan bagi Jerman. Dia menjadi megalomania. Dia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan menjadi kandidat yang ternyata cukup baik. Namun dia tetap kalah dari salah satu jenderal perang dunia pertama yang sangat populer, yaitu Paul von Hindenburg. Karena dia sekarang pemimpin partai terbesar, dia menuntut Presiden Hindenburg untuk menjadikannya sebagai kanselir. Tetapi Hindenburg ragu-ragu melihat bahwa Hitler jelas seorang rasis yang besar. Pemimpin industri kemudian mendesak Hindenburg untuk memberikan kanselir kepada Hitler karena takut akan meningkatnya dukungan untuk komunisme. Dan pemimpin partai tengah, von Papen, yang telah bernegosiasi diam-diam dengan Hitler, berkata kepada Hindenburg untuk menjadikan Hitler sebagai ketua dan dia menjadi wakil kanselir, dan berjanji akan mengontrol Hitler. Namun ternyata bukan hanya mereka tidak bisa mengontrol Hitler, Hitler bahkan bisa dikatakan mengambil semua kekuasaan yang ada. Hitler menjadi kanselir Jerman pada Januari 1933, tetapi dia belum menjadi diktator. Pada bulan Februari, gedung parlemen Jerman, Reichstag, dibakar. Sejarawan masih tidak yakin siapa yang melakukannya, dan banyak yang mencurigai Nazi melakukannya sendiri. Tetapi Hitler menyalahkan komunis, dan dia meyakinkan Presiden Hindenburg untuk menandatangani dekret darurat yang mengesampingkan semua jaminan kebebasan dan kampanye kekerasan yang intensif, yang memungkinkan dia untuk memenjarakan semua komunis
nasionalis, dan lawan politik lainnya. Hitler tidak memiliki keinginan untuk memicu revolusi radikal. Ide-ide konservatif masih diperlukan jika ia ingin berhasil menjadi presiden dan mempertahankan dukungan dari tentara. Hitler tidak berniat untuk mengeksploitasi para pemimpin industri, asalkan mereka melayani kepentingan negara Nazi. Namun, Ernst Röhm sebagai tokoh utama revolusi berkelanjutan juga dipandang dengan curiga oleh tentara sebagai kepala SA. Hitler awalnya mencoba untuk mengamankan dukungan Röhm terhadap kebijakannya melalui persuasi. Hermann Göring dan Heinrich Himmler ingin menghilangkan Röhm, tetapi Hitler ragu-ragu sampai saat-saat terakhir. Akhirnya, pada tanggal 29 Juni 1934, ia mengambil keputusan. Pada malam pisau panjang atau Nacht der langen Messer, Röhm dan letnannya Edmund Heines dieksekusi tanpa pengadilan, sekalian dengan para politisi yang tidak setuju dengannya di masa lalu, seperti Gregor Stasser, Kurt von Scheller, istrinya Elisabeth von Scheller, Fritz Gerlich, dan yang lainnya, sehingga total 200 orang tewas dalam malam itu. Pemimpin-pemimpin tentara merasa puas melihat SA dibubarkan, menyetujui tindakan Hitler. Ketika Hindenburg meninggal pada 2 Agustus, pemimpin-pemimpin tentara bersama dengan Papen menyetujui penggabungan jabatan kanselir dan presiden, yang mana termasuk komando tertinggi atas angkatan bersenjata Reich. Sekarang, para perwira dan prajurit mengambil sumpah setia kepada Hitler secara pribadi. Pemulihan ekonomi dan penurunan cepat dalam pengangguran yang berbarengan dengan pemulihan dunia, tetapi di mana Hitler mengambil kredit, membuat rezim semakin populer. Dan kombinasi dari keberhasilan dan teror polisi membawa dukungan dari 90% pemilih dalam sebuah plebisit. Hitler memberikan sedikit perhatian pada organisasi dan pengelolaan urusan domestik negara Nazi. Dia bertanggung jawab atas garis-garis besar kebijakan, serta untuk sistem teror yang menopang negara. Ia meninggalkan administrasi rinci kepada bawahannya. Masing-masing dari mereka menjalankan kekuasaan sewenang-wenang di bidangnya sendiri, namun dengan sengaja menciptakan kantor dan organisasi dengan wewenang yang tumpang tindih. Hitler secara efektif mencegah salah satu dari wilayah kekuasaan ini menjadi cukup kuat untuk menantang otoritas mutlaknya sendiri. Kehidupan di Jerman berubah secara drastis. Kebebasan pers, ekspresi, dan perakitan publik ditangguhkan. Orang Yahudi awalnya dicap dan bisnis mereka diboikot, dan akhirnya Hitler nantinya akan membunuh 6 juta pria, wanita, dan anak-anak Yahudi di kamp konsentrasi. Ratusan ribu orang dipaksa menjalani sterilisasi karena ketidaksempurnaan fisik dan mental. Hitler Youth menjadi cara untuk mencuci otak yang muda. Anak laki-laki dilatih untuk bertarung dan pulang dari kamp menjadi kasar. Gadis-gadis diberitahu tujuan mereka adalah memiliki banyak anak Arya murni, dan mereka terkadang pulang dari kamp dalam keadaan hamil. Ketika orang tua mereka terkejut, anak-anak mereka mengancam akan menyerahkan mereka ke Gestapo karena menghalangi kebesaran Jerman, dan seseorang bisa saja dikirim ke kamp konsentrasi jika tidak menggunakan Heil Hitler. Dengan cara ini, secara efektif menjadikan semua orang menjadi pendukung Nazi. Jika seseorang berani menantang Hitler atau berbicara menentangnya dengan cara apapun, orang itu akan dikirim ke kamp konsentrasi. Nasionalisme Jerman menarik Adolf muda. Ideologi ekstrim dan antisemitisme tertanam padanya sebagai pemuda yang hidup keras di jalanan. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama mengisi dia dengan kebencian dan haus akan balas dendam. Gerakan politik yang memperlakukannya seperti dewa dan ratusan ribu orang yang melihatnya sebagai penyelamat membuatnya menjadi megalomania. Adolf Hitler dalam karyanya Mein Kampf mengutarakan ambisi utamanya untuk menyatukan kembali bangsa Jerman dan memperluas wilayahnya ke arah timur, melibatkan Polandia, Ukraina, dan Uni Soviet. Rencana ekspansinya ini mencakup dominasi atas bangsa Slavia yang akan menjadi bawahan dalam tataran baru. Italia fasis dilihat sebagai sekutu alami, sementara Inggris bisa menjadi mitra asalkan mereka mengabaikan kebijakan lama mereka di Eropa. Di sisi lain, Prancis tetap menjadi musuh yang harus diatasi. Untuk mewujudkan ekspansinya, Hitler harus terlebih dahulu melepaskan Jerman dari kendala perjanjian Versailles. Ia menggunakan propaganda untuk mengurangi kecurigaan negara lain, menarik Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa, dan menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Polandia. Taktiknya mencakup menyeret Nazi Austria ke dalam pemerintahan Wina, dan ketika Austria melawan, ia dengan cepat menginvasi dan menganeksasinya. Tindakan ini bersama dengan plebisit di Saarland dan pengenalan wajib militer meningkatkan kekuatan Jerman, meskipun menimbulkan protes internasional. Langkah Hitler selanjutnya adalah menguasai Rhineland dan membentuk aliansi dengan Italia dan Jepang guna untuk meningkatkan pengaruh Jerman. Ia kemudian mengarahkan perhatiannya pada Austria dan Cekoslowakia
Cekoslowakia, mengatur invasi Austria, dan memanipulasi situasi politik di Cekoslowakia. Meski perjanjian Munich menghambat rencananya, ia berhasil menduduki seluruh Cekoslowakia dan memel dari Lituania. Fokus Hitler berikutnya adalah Polandia. Dengan dukungan dari Inggris dan Prancis, Polandia bersiap untuk melawan. Hitler mengamankan aliansi dengan Italia dan mengejutkan dunia dengan fakta non-agresi dengan Uni Soviet. Tindakan berikutnya, invasi Polandia, memicu deklarasi perang dari Inggris dan Prancis. Dalam kebijakan luar negerinya, Hitler menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengeksploitasi kelemahan pemimpin demokratis dan menggunakan oportunisme serta penentuan waktu yang cerdik. Setiap langkahnya yang berhasil hingga saat itu menambah keyakinannya akan kemampuannya dalam memimpin Jerman melalui perang yang kita tahu dengan sebutan Perang Dunia Kedua. Dalam arena catur dunia yang kejam dan penuh tipu daya, Adolf Hitler mengambil alih papan permainan dengan strategi yang terasa sejak awal. Setelah menguasai Polandia, tanpa menerima tangan damai dari Inggris, ia memerintahkan langkah berani selanjutnya, serangan langsung ke barat. Namun, cuaca buruk mengintervensi, memaksa para jenderal yang enggan untuk menunda ofensif mereka. Dua perubahan strategis lahir dari penundaan ini. Pertama, Hitler mengambil keputusan berani untuk menduduki Norwegia dan Denmark pada April 1940. Untuk mengepung Inggris di utara. Kedua, ia mengadopsi rencana brilian dari Jenderal Erich von Manstein untuk menyerbu melalui Ardennes pada 10 Mei, sebuah langkah yang mengejutkan dunia dengan keberhasilannya. Tak lama kemudian, Belanda dan Belgia runtuh di bawah kekuatan Jerman. Di Dunkirk, sebuah keputusan kontroversial Hitler membiarkan Inggris menyelamatkan tentaranya, tetapi itu tidak meredam kemenangan Jerman secara keseluruhan. Italia melihat kesuksesan Jerman bergabung dalam perang pada 10 Juni. Pada 22 Juni, sebuah gencatan senjata ditandatangani dengan Prancis di tempat yang sama dengan gencatan senjata 1918. Saat Inggris tetap teguh, Hitler membalikkan pandangannya ke invasi Inggris dan menghapus kekuatan udara mereka. Persiapan untuk invasi Uni Soviet pun dimulai, dengan Hitler menganggapnya sebagai benteng terakhir Inggris. Tapi tiba-tiba, Mussolini menyerbu Yunani, sebuah langkah yang memaksa Jerman turun tangan di Balkan dan Afrika Utara. Maret 1941 membawa lebih banyak intrik dengan kudeta di Yugoslavia yang menggulingkan pemerintahan pro-Jerman. Hitler bereaksi cepat, memerintahkan pasukannya untuk menundukkan Yugoslavia. Kampanye Mediterania, meskipun sukses, hanya bayangan dibandingkan dengan rencana ambisiusnya untuk invasi Uni Soviet. Pada 22 Juni 1941, serangan besar diluncurkan terhadap Uni Soviet. Jerman maju dengan cepat, menawan jutaan orang, tetapi gagal menghancurkan musuhnya. Sikap arogan Hitler mulai terlihat, seringkali tidak sejalan dengan pandangan para jenderalnya. Kegagalan untuk berkonsentrasi pada satu tujuan membawa kebuntuan beberapa mil dari Moskow pada Desember 1941. Serangan Jepang di Pearl Harbor pada 7 Desember mengubah peta perang. Hitler sekarang terikat oleh aliansi dengan Jepang, mendeklarasikan perang terhadap Amerika Serikat, memutar roda strategi perangnya ke arah yang tak terduga. Seperti Frederick II yang agung, idolanya, ia mencoba memecah koalisi lawannya. Namun upaya ini sia-sia. Ia juga memerintahkan reorganisasi ekonomi Jerman untuk perang total. Heinrich Himmler sementara itu sedang merancang tatanan baru di Eropa. Kebijakan Hitler terhadap orang Yahudi berubah dari pengusiran menjadi pemusnahan pada tahun 1941, menghasilkan pembentukan kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan seperti Auschwitz serta aksi Einsatzgruppen. 6 juta orang Yahudi dan jutaan lainnya dari berbagai kelompok menjadi korban kekejaman Nazi. Pada akhir 1942, kekalahan di El Alamein dan Stalingrad ditambah pendaratan Amerika di Afrika Utara menandai titik balik. Karakter dan gaya hidup Hitler pun berubah. Dia menjadi semakin terisolasi, bergantung pada obat-obatan dan dokternya. Setelah penangkapan Mussolini pada Juli 1943 dan gencatan senjata Italia, Hitler mengambil alih kontrol penuh, bahkan menyelamatkan Mussolini untuk memimpin pemerintahan fasis baru. Namun, di front timur, keadaan semakin buruk. Hubungannya dengan komandan tentaranya menjadi tegang dan divisi SS semakin mendominasi. Keberhasilan kampanye U-boat menurun dan pemboman Jerman menyulitkan peluang kemenangan. Petugas dan warga sipil berubah menjadi anti-Nazi. Mereka putus asa, merencanakan untuk menghilangkan Hitler dan bernegosiasi atas perdamaian. Usaha pembunuhan 20 Juli 1944 yang dipimpin oleh Kolonel Klaus von Stauffenberg hampir berhasil, tetapi Hitler selamat. Setelah itu, kontrol politik Nazi atas tentara menjadi lengkap. Drama perang penuh dengan intrik dan pengkhianatan membawa dunia ke ambang kehancuran di tangan seorang diktator yang kejam, namun akhirnya terjebak dalam rencana-rencana ambisiusnya sendiri.
Dalam bayang-bayang menara Berlin yang hancur, Adolf Hitler, sang diktator yang pernah menguasai Eropa, terperangkap dalam labirin keputusasaannya. Meski tubuhnya semakin lemah dan sakit, dia tetap mempertahankan cengkraman besi atas bawahannya, yang terhipnotis oleh kekuatannya yang tak terbantahkan. Invasi sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 menjadi pertanda awal dari akhir kekuasaannya. Seperti domino yang runtuh satu demi satu, 8 ibu kota Eropa dari Roma hingga Helsinki terlepas dari cengkramannya, dibebaskan oleh sekutu atau menyerah kepada sekutu. Dalam gelap dingin Desember 1944, Hitler dalam upaya terakhirnya memindahkan markasnya ke barat, merencanakan serangan dahsyat di Ardennes, berharap bisa membelah pasukan Amerika dan Inggris. Namun harapan itu hancur, kandas oleh kenyataan pahit kegagalan. April 1945, Berlin menjadi medan pertempuran dengan pasukan Soviet yang tak terbendung menerobos masuk. Di sini, dalam bunker yang suram, Hitler menghadapi hari-hari terakhirnya. Setelah Januari 1945, ia tidak pernah meninggalkan bunker kanselirnya, membuang rencana untuk memimpin perlawanan terakhir di selatan. Tertekan oleh kekalahan yang tak terelakkan, ia memilih jalan keluar terakhir, bunuh diri. Namun sebelum itu, di bawah bayang-bayang kematian, ia menyelenggarakan pernikahannya dengan Eva Braun, dan tidak lama setelah itu mendiktekan testamen politiknya, seolah-olah mencoba membenarkan karir yang telah menyelimuti dunia dalam kegelapan. Pada 30 April, setelah perpisahan singkat dari orang-orang terdekatnya, Hitler mengundurkan diri ke kamar pribadinya dan mengakhiri hidupnya dengan tembakan. Eva Braun, istrinya, memilih racun. Sesuai dengan instruksinya, dunia menyaksikan akhir dari pasangan ini dalam asap dan api. Ironisnya, keberhasilan Hitler sebagian besar disebabkan oleh kerentanan Jerman pasca perang terhadap karisma dan bakat uniknya sebagai pemimpin. Kekuasaannya yang tak terbantahkan dalam lingkup dan sumber dayanya memungkinkan dia untuk membentuk dan memanfaatkan peristiwa demi keinginannya. Namun ketika kekuasaannya runtuh, ia meninggalkan Eropa dalam reruntuhan dan Jerman dalam tahun 1945. Sebuah dunia yang harus dibangun kembali dari abu dan puing-puing. Pada akhirnya, Reich 1000 tahun yang direncanakan Hitler hanya bertahan sedikit lebih dari 12 tahun, tetapi menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang tak terbayangkan selama waktu itu, mengubah sejarah Jerman, Eropa, dan dunia selamanya.